sudah kurang lebih selama setahun Anda menuduh Bapak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Artinya beliau sendiri memang ya belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi, belum pernah memegang, tapi sudah setahun lebih bersemangat 45. Dan selama setahun penuh kami tahu betul ya, setahun penuh beliau sekuat itu ya, nggak mungkin nggak pakai bensin. Yang menurut kami ini sudah hampir tidak terkendali. Terkait dengan fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, berhubung kita sudah kedatangan narasumber di studio, kita langsung aja nih tanya langsung. Saat ini sudah ada Mas Dede Prayudi selaku Jubir PSI. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang Mbak Fitri, Mas Fahmi. Dan kita juga masih ada satu lagi yang masih di jalan. Jadi sambil menunggu satu narasumber kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Dede. Mas Dede, ini kan kasus nih berjalan terus nih. Betul. Bahkan terakhir ini kan ada penolakan dari Komisi Informasi Pusat juga kan terkait penyelesaian sengketa. Nah, gimana nih Mas Dede melihatnya atau PSI sendiri melihat perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi yang nggak kelar-kelar ini? Ya. Dari kubu Pak Jokowi sendiri secara umum ya, di mana itu melibatkan PSI maksud saya. Itu pertarungan ini telah kami tetapkan berada di dua jalur. Dua jalur. Jalur pertama adalah jalur hukum. Tentu saja tadi kita sudah lihat di tayangan awal ya, bahwa di situ ada pengacaranya Pak Jokowi. Betul. Kemudian yang kedua adalah jalur politik. Nah, jalur politik yang kami maksud ini adalah melawan tekanan atas penggiringan opini publik, persepsi publik, yang menurut kami ini sudah hampir tidak terkendali. Terkait dengan fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, ketika kita berbicara hukum tentu pengadilan yang kita maksud itu bukan pengadilan KIP, tapi pengadilan yudikatif. Pengadilan di sana ada hakim, di sana ada jaksa, ya, di sana kemudian ada pihak yang katakanlah tersangka dengan pengacaranya dan lain-lain. Kedua, ketika kita berbicara politik, di sini melibatkan PSI, ya, partai politik yang sudah menjadikan Pak Jokowi sebagai patron. Dan juga melibatkan relawan-relawan. Awalnya justru hanya relawan-relawan aja yang maju ya. Cuman belakangan kalau kawan-kawan lihat, ini PSI sudah mulai nih masuk ke gelanggang perdebatan juga. Gitu. Nah, jadi kalau melihat perkembangan terakhir ya, di mana kita sama-sama tahu ya bahwa KIP itu bukan bagian dari lembaga yudikatif, ya, KIP itu adalah bagian dari eksekutif juga, dia adalah sebuah komisi bagian dari pemerintah, dan sebetulnya ini bukan bagian dari rel perjuangan kami, tapi statusnya memang kami pantau, dan ya, kami pikir kebenaran menunjukkan jalannya sendiri, sehingga gugatan dari para pemfitnah, ya, yang kami anggap pemfitnah itu, kemudian ditolak oleh KIP. Jadi nanti, tapi kan ini pertarungannya belum selesai. Betul, proses hukum ya. Iya, pertarungannya belum selesai. Mari kita tunggu saja proses hukum. Dan mohon hakim jangan ditekan, ya, atau jaksa jangan ditekan, terutama secara politik. Biarkan mereka bekerja secara independen. Oke, ini kan tadi PSI menyelesaikan dari dua jalur, ada jalur hukum, jalur politik. Betul. Nah, kenapa PSI melihat penting juga menyelesaikan di jalur politik nih? Apakah memang PSI sudah melihat ada indikasi-indikasi kepentingan politik yang bermain? Dalam bentuk apa dan arahnya kemana nih? Arahnya kemana? Arahnya Oke, kemana? tajam sekali ya, kita baru mulai. Soalnya biar nggak dingin. Biar nggak dingin. Oke, begini. Di suatu hari saya dengan Mas Roy Suryo bertemu di sebuah acara TV juga, ya, di gedung ini juga, di gedung ini juga. Kemudian saya langsung bertanya kepada Mas Roy Suryo, Mas Roy, sudah kurang lebih selama setahun Anda menuduh Bapak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu
tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki bukti, melihat langsung atau memegang ijazah Pak Jokowi saja, Anda belum pernah. Saya tanyakan. Terus beliau bilang, terus saya tanya, apakah saya benar, Mas Roy? Saya kan nggak menuduh dong. Ya. Apakah saya benar, Mas Roy? Confirm lah ya. Ya, Konfirmasi. terus Mas Roy mengatakan bahwa loh, siapa yang pernah melihat dan memegang bukti? Artinya beliau sendiri memang ya belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi, belum pernah memegang, tapi sudah setahun lebih bersemangat 45. Gitu. Jadi apa yang kita lihat tadi, Mas Roy mengatakan ini demi bangsa Indonesia, ini demi bangsa Indonesia. Saya pikir kalau memang dia belum pernah melihat, ini bukan demi bangsa Indonesia. Ya, kalau dia belum pernah memegang ijazah Pak Jokowi, ini bukan demi bangsa Indonesia. Gitu. Tapi ada kepentingan lainnya. Ntar saya jemberkan aja langsung, kita buka-bukaan aja ya. Langsung. Dan selama setahun penuh, kami tahu betul, ya, setahun penuh beliau sekuat itu, ya, nggak mungkin nggak pakai bensin, gitu, ya. Jadi nggak mungkin nggak pakai bensin. Nah, kalau kita bicara, tadi kan pertanyaan tajam betul ya, motifnya apa nih kira-kira politik? Betul. Begini, survei indikator politik dari Prof. Burhan Murtadi itu sudah mengatakan bahwa tingkat kedisukaan ya Pak Jokowi itu 83%. Masih sangat tinggi sekali ya. Pak Jokowi ketika menghabiskan periode kedua dari presidensinya itu approval ratingnya 80%. Tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia ya, termasuk salah satu tertinggi di sejarah pemimpin dunia. Begitu. Nah, 1 tahun berlalu. Ya, 1 tahun berlalu, ternyata, ya itu tadi yang saya katakan, ya? Tingkat kedisukaannya masih tinggi sekali. Gitu, bahkan di surveinya indikator politik Indonesia, ketika responden ditanya, ternyata jawaban pertanyaan presiden mana yang Anda pilih, ketika itu adalah pertanyaan open-ended, tidak ada nama-nama untuk dipilih, nama Pak Jokowi masih nyantol di atas. Begitu ya. Tentu saja ini artinya Pak Jokowi secara politik ya ini masih disukai, masih dicintai rakyat, dan secara elektoral telunjuk Pak Jokowi itu sakti. Masih sakti gitu. Jadi 2029 ketika Pak Jokowi menunjuk, mengendorse ya, katakanlah dalam hal ini karena beliau sudah mengatakan calon presiden yang akan diusung 2029 oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo ya. Kemudian yang dipertarungkan itu kan berarti calon wakil presiden dan Pak Jokowi sebenarnya sudah menunjuk juga, yaitu Mas Gibran. Ya. Gitu. Nah, partai-partai lain juga sebenarnya ya bisa dibilang tidak akan mengganggu-gugat calon RI1-nya. Ya. Tapi mau masuk ke calon RI2-nya. RI1-nya sudah tidak diganggu, RI2-nya. RI2-nya. Ini indikasinya nih yang tidak suka pada RI2 sekarang lah. Iya. Nah, kalau hanya atau mereka take action hanya di masa kampanye setahun atau 2 tahun sebelum pemilu, mereka sadar betul itu bukan waktu yang cukup. Gitu. Jadi ini bukan soal calonnya siapa bagi mereka ya. Kalau kita bicara politik elektoral, ini soal melemahkan dulu telunjuk Pak Jokowi. Berarti udah benar Bang ya? Misteri sosok J ini di Ketua Dewan Pembina berarti Jokowi Bang ya? Bukan Jeffrey Giovanni Bang. Itu lain lagi. Karena kan masih tanda tanya nih Bang, belum ada pernyataan resmi dari... Ini menarik nih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.